Selamat malam, Mas Dion Mario. Malam, malam Mbak Tata. Selamat malam, apa kabar? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya. Ini selamat malam juga sama-sama. Ya, ini kelihatannya Mas Dion masih ini ya, sedang mencari sesuatu ya di luar ya. Kayak sedang ada di luar ya. Lagi di taman, di Lagi- dalam no smoking soalnya. Oh, baiklah. Ya, Mas Dion ini adalah seorang IT Security Operations Center Manager di Dana Indonesia ya, Mas? Betul? Betul, betul, betul. Masih di situ? Masih di situ kan ya? Oh, Saya masih dong. ulangin. Masih dong ya, karena di LinkedIn belum ganti. Oke, baiklah. Ini ada Mas Dion kali ini yang akan bercerita tentang threat intelligence sharing. Jadi Mas Dion nanti akan cerita nih gimana sih di tempatnya Mas Dion, kegiatannya juga, dan ini kayaknya kalau menurut informasi yang beredar di pasar di area cyber security, Mas Dion itu punya hobi untuk itu tadi buat lebih lebih dalam untuk ke threat intelligence itu. Jadi kita akan mendengarkan sharing dari Mas Dion. Silakan Mas Dion. Thank you Mbak Tata. Ya. Pertama-tama terima kasih banget buat si Dev buat kesempatannya untuk sharing soal threat intelligence ke teman-teman semua sebanyak 75 nih ya udah kumpul. Terima kasih juga udah join. Kita di sini kalau saya sih konsepnya sharing is caring. Jadi apa yang saya coba untuk sharing di sini, apa yang saya coba sampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Nah, kita ngomongin threat intelligence sharing, saya konsepnya adalah yang seperti saya bilang adalah sharing is caring. Jadi puncaknya itu adalah sekitar beberapa bulan lalu pada saat salah satu e-commerce giant di Indonesia, besar di Indonesia yang lumayan gede di Indonesia, itu kena kena problem lah kasarnya. Lalu berturut-turut sejak saat itu ada beberapa lagi e-commerce, ada satu e-commerce lagi dan beberapa instansi yang juga kena problem juga. Nah, poin di sini adalah saya coba untuk mengajak teman-teman semua, khususnya di end user, khususnya di pelaku usaha bisnis yang melayani orang banyak, melayani banyak customer, melayani banyak data, dan juga lebih luasnya lagi terhadap pelaku semua cyber security di Indonesia. Apa yang saya ajak, saya coba untuk gather around adalah kalau kita satu persatu, satu entity, satu company, satu usaha, satu institusi mencoba untuk fighting sendiri, mencoba untuk bergulat sendiri terhadap masalah cyber security internalnya, itu akan kasarnya seperti dulu zaman Indonesia masih berjuang untuk kemerdekaan, itu lebih ke arah berjuang sendiri per daerah sendiri-sendiri, lebih ke arah daerah sini perang, daerah sini perang, daerah sini perang. Jadi lebih ke arah sendiri-sendiri. Nah, memang saya tahu betul bahwa di setiap institusi, di setiap company, di setiap badan usaha atau entity itu memang ada beberapa memang. Tapi untuk yang belum, di sini dia lebih harus berjuang lebih dalam lagi, lebih harus punya banyak teman lagi. Iya, saya tahu itu. Yang saya coba ini mungkin topiknya agak luas ya, agak panjang, karena yang saya coba untuk gather di sini adalah semua pelaku cyber security yang berada di dalam end user itu kita bisa saling membantu. Contoh simpelnya gini. Tadi yang Bro Mangatas bilang itu saya sangat setuju sekali, tentang something old for us is probably something new for other people.
itu sangat benar dan saya sangat setuju. Kenapa? Karena apa yang kita tahu sekarang itu mungkin udah lama banget kita tahunya. Tapi bagi beberapa orang itu hal yang masih baru dan fresh, dan dia masih mencari tahu apa itu. Nah, contohnya gini, simpelnya adalah tentang gimana sih cara untuk nge-define firewall untuk policy-nya. Bagi beberapa orang itu merupakan suatu hal yang lumrah satu dan udah sering dilakukan. Ya, tapi bagi banyak orang, bukan beberapa, bagi banyak orang itu merupakan suatu hal yang baru dan masih bingung lah gimana caranya untuk nge-maintain si firewall ini untuk dijadikan policy, untuk direview tiap 6 bulan, apakah tiap 3 bulan. Nah, itu contoh yang salah satu kita mau gather supaya kita saling sharing. Oh, di saya akan direview setiap 6 bulan, di saya akan direview setiap kalau ada perubahan changes di port atau di rule-nya, itu kita saling sharing informasi tersebut sehingga jadi satu bukan acuan tapi jadi satu pedoman. Kalau yang ini bagusnya direview setiap sekian bulan, yang ini setiap sekian bulan, seperti itu. Contoh kecil satu. Contoh kecil yang kedua adalah, ya memang setiap company, banyak company lah, bukan setiap, banyak company di Indonesia punya threat intelligence. Ya, beberapa company di Indonesia willing to pay untuk mendapatkan threat intelligence database-nya. Saya ambil contoh, misalkan ada 10 company di Indonesia. Contoh aja nih, contoh. Ada 10 company di Indonesia mempunyai threat intelligence dari berbagai macam vendor, dari berbagai macam prinsipal yang berbeda-beda. 10 ini. Pertanyaannya, apakah 10-10-nya ini bisa bermanfaat bagi company tersebut? Satu, jawabannya pasti ya. Yang kedua, apakah 10 company ini masing-masing punya satu yang dibeli dari Transgen? Apakah itu udah komplit? Apakah itu udah yang last update dari sedunia? Pasti belum. Pasti belum. Apakah 10 yang dipunyain 10 company ini adalah efektif untuk digunakan di Indonesia? Belum tentu. Belum tentu. Nah, saya mengajak ke kejadian beberapa kali kejadian cyber di Indonesia. Ada serangan-serangan yang misalkan contoh datang ke entity X, misalkan ke PT X. Internal PT X akan bergelut terhadap threat tersebut, akan bergelut terhadap serangan tersebut, mencoba memitigate, pertama mencari tahu, kedua akan ngeforensik semua segala macam, prosesnya itu akan bergelut di dalam PT X tersebut, internal timnya. Nah, kalau sudah didapatkan, misalkan dapat IOC-nya, dapat suatu oh ini nih, ini belum ada di threat engineering, udah pakai terus belum ada, belum ke detect. Nah, berarti dilakukannya itu semua proses respons tersebut di internal doang. Kalau saya akan menghimbau untuk apa IOC-nya, misalkan IOC-nya tersebut udah dapat, share ke teman-teman end user yang lain. IOC-nya tidak ada data company atau data PII atau data confidential dari company tersebut yang harus diberikan juga, di-share juga, tidak. Tapi hanya IOC-nya. Kenapa? Mungkin dari IOC yang didapatkan tersebut oleh PTX, oleh tim internal PTX, itu akan bermanfaat bagi yang lain. Mungkin ada juga yang nggak menyadari bahwa lagi diserang. Itu possibility-nya sangat tinggi. Teman-teman banyak yang tidak menyadari bahwa ada some threat yang lagi happen di dalam infrastrukturnya. Kalau kita kasih IOC tersebut lalu diimplement di sana, di dalam firewall atau di IDS-nya, itu akan berguna bagi teman-teman yang ada di end user. Jadi kita di sini saya mau menghimbau untuk bersatu, untuk lebih ke arah semua teman-teman yang mau untuk sharing technical, untuk sekarang kalau saya tanya ke teman-teman beberapa di
luaran, di luar Dana, teman-teman security, penting nggak sih pakai EDR? Apakah hanya harus antivirus tok? Apakah beli atau gunakan hanya EDR doang? Nah, beberapa pendapat tersebut, kalau para end user, teman-teman end user ini bersatu, saling ngobrol di dalam suatu forum yang lumayan banyak teman-teman end user isinya, itu akan memberikan banyak insight. Jadi, kayaknya kalau ditempatkan di tempat saya cocok pakai ini nih. Bukan brand, tapi konsepnya cocoknya ini nih. Apakah itu AV, apakah itu VDR, apakah both of them. Nah, itu kan bisa disesuaikan nanti. Nah, lebih tepatnya lagi, misalkan contoh kalau misalkan teman-teman ada dari end user, lalu move to another company, move to another entity. Nah, di situ juga sama aja. Jadi kita tidak, kalau saya sih menghimbaunya tidak, begitu pindah, begitu keluar dari entity tersebut, lalu dia keluar dari grup ini atau keluar dari komunitas ini. Enggak. Lebih tepatnya lagi, apa yang kita sumbang, apa yang kita kasih di dalam satu community, satu, yang kedua how to-nya lebih ke arah untuk educate bareng-bareng, kita lebih ke arah untuk saling kasih info, sharing information bareng-bareng, itu akan saling berguna walaupun teman-teman sekalian udah kemana-mana nanti. Jadi kita dalam tetap satu community yang sama. Kenapa? Karena kalau satu persatu company atau satu persatu entity atau satu persatu instansi di Indonesia itu berjuang sendiri-sendiri menghadapi serangan semuanya ini yang makin sekarang ini makin makin gencar, ya satu persatu nanti akan keribetan sendiri. Itu ajakan saya untuk teman-teman semua yang bergelut di end user, yang bergelut di cyber security, yang berada dalam instansi end user, banking, telco, whatever. Seperti itu. Jadi ajakan bukan himbauan, ajakan saya ini tidak terkonsentrasi kepada satu brand. Nanti di grup ini kita ngomonginnya pakai brand A atau kita ngomonginnya pakai produk A. Tidak. Itu nanti bisa leverage ke teman-teman dari rekan-rekan dari vendor, dari prinsipal. Tapi yang utama di sini adalah konsepnya untuk sharing is caring terhadap cyber security, semua pelaku cyber security end user di Indonesia. Jadi kita bersatu. Contoh, misalkan ada satu serangan Wonokere baru. Misalkan saja yang nemuin Gojek atau Dana atau OVO atau whatever, tiket.com atau Bank Mandiri. Nah, kalau itu satu IOC yang baru dan ditemuin di salah satu company Indonesia, lalu banyak company lain yang tidak tahu, ya satu yang tahu ini akan survive, akan bisa memitigate karena dia tahu duluan. Nah, yang lain ini nggak tahu sama sekali. Alangkah lebih oke, alangkah lebih bagus lagi, alangkah lebih bisa bersatu dengan erat lagi kalau satu IOC yang ditemukan oleh siapapun di company tersebut, sharing di satu grup kita dan akan diketahui oleh semuanya. Jadi lebih ke arah kita prevent untuk bareng-bareng seperti itu. Nah, kebetulan saya mencoba sih, saya baru mencoba untuk memohon kepada beberapa teman-teman, mengajak beberapa teman-teman, yaitu Om Tintin yang di Gojek, Om Reza, lalu Om ADF Triangga di Mandiri, itu kita ngumpul bareng-bareng. Jadi kalau ada sesuatu yang kita bahas bareng, ada sesuatu yang kita bisa kasih, yang kita bisa serap juga, nah kita tulis di situ. Jadi lebih ke arah kita nggak akan membiarkan teman-teman semua, terutama yang tergabung di SIDEF dan lebih luas lagi se-Indonesia di cyber security, kita nggak akan membiarkan, ya kasarnya mah lu perang sendirian lah. Jadi lebih ke arah, ya enggak lah, kita akan membiarkan dia ribet sendirian di dalam, ini nggak tahu gimana caranya, trial and error. Kalau misalkan ada pertanyaan yang bisa kita sharing, bisa kita diskusikan, itu akan kita bahas bareng-bareng seperti itu.
Mungkin ide ini sempat dimiliki juga oleh Om Tintin. Om Tintin udah ada belum sih, Om Tintin? Mbak Tato, Om Tintin udah ada belum? Ada. Tadi Om Tintin ada kok. Oh, oke. Saya allow to talk Om Tintin ya? Oh, sebentar. Boleh. Ditarik aja, diseret. Diajak diskusi. Sebelum di-unmute. Mana sih Om Tintin, Om Reja? Tapi masih oke. Selamat malam Om Tintin. Tadi saya panggilnya Pak Tintin sih. Malam. Harusnya sudah bisa bicara. Saya sudah nggak mute. Om Tintin. Kok jadi malah hilang? Udah kan? Belum ya? Tadi udah di-allow, tapi ternyata hilang. Nah, itu udah masuk. Udah. Jadi lebih ke arah, ayo kita bareng-bareng, ayo kita bersatu untuk kasarnya melawan cyber threat yang masuk ke lebih luas sih Indonesia, tapi lebih simpelnya, lebih detailnya itu ke company tempat kita bernaung masing-masing. Jadi lebih ke arah kita ayo saling menginfokan, saling sharing, kita saling bergandengan tangan seperti itu. Nah, ide ini tadi sempat saya bilang sempat diutarakan juga oleh Om Tintin dan beliau duluan, lalu saya, ayo Om, kita realisasikan ini gitu loh, untuk supaya kita semua berkumpul bersatu end user ini gitu. Om Tintin udah bisa ini? Belum ada lagi. Udah, ini udah di dalam. Udah ada? Saya belum lihat sih di sini. Udah Sini? di panelis. Oh, oke, di panelis. Sebentar, di-unmute dulu. Oke. Ini tadi dipindahin ya. Mas Wahyu, could you help me please? Susah banget unmute-nya. Ya, halo. Sebentar. Udah ada, tinggal ngomong harusnya Om. Masih mute di sini. Sebentar. Mungkin masih malu-malu mau ngomong. Udah, Om Tintin. Udah jadi co-host, di unmute-nya susah. Nih, ada lagi selain Om Tintin? Reza, Om Ade. Oke, Mas Reza ya. Ini Mas Reza udah ada. Om Ade juga udah ada. Silakan, harusnya sih bisa unmute. Ini kok Mas Wahyu, tolongin lagi. Cek. Nah, Mas Reza. Mas Reza bisa. Om Reza udah. Ya, alhamdulillah ya. Oke, I ask to start the video. Aduh. Om Reza masih pakai kutang. Kalau kita ketemu tuh bisa nyapa gitu. Jadi saya nggak nyapa, hanya Pak Tintin aja gitu kan. Ini Om Tintin belum bisa ya? Belum bisa. Oke. Mas Reza dulu aja. Video later. Oke. Baik. Mas Reza kok ke-mute lagi? Mana sih? Mas Reza. Udah di... udah di-unmute. Ya, bentar. Lagi ganti kostum kayaknya. Pakai baju dulu. Pakai baju dulu. Ini Om Tintin lagi kemana nih? Mas Ade, are you there? Cek 1, 2, 3 cek. Mas Ade. Tintin sudah join itu. Oh, ini Om Tintin udah ada, Om Tintin udah join. Om Tintin. Udah. Selamat malam. Udah nggak mute kok. Oke, selamat malam Mas Reza. Tadi ganti buat nyamain baju warna saya ya. Terima kasih loh ya ampun. Matching sekali ya. Gimana? Ya, sekarang Mas Om Tintin. Ya, halo. Start video. Nggak bisa start video, Mas. Oh, why? Ini harusnya bisa. Bisa kok. Tadi somehow kenapa tuh Zoom gue langsung restart? Apa kalian? Baik.
Bisa aja alasan. Langsung aja. Ini apakah selama 4 bulan kita tidak bertemu menjadikan wajahmu sedemikian rupa ini, Om Tintin? Saya tidak mengenalinya. Baik. Sambil videonya Om Tintin nggak ada, adanya ini kita panggil juga sekaligus Mas Ade ya. Mas Ade belum di open Mas Wahyu? Udah. Cuman kayaknya nggak sikonnya tidak ini buat kamera nih kayaknya. Oh, oke. Kaget gua. Boleh. Sound aja, suara aja. Kaget. Siap. 2 lawan 2. Sekali ya kan? Hutan ini. Silakan, Mas Dion mau Jadi ngobrolin apa nih sama kita? teman-teman yang udah join sekarang, yaitu Om Reza dan Om Tintin dan Om Ade, ini salah satu yang saya juga sempat bertanya pendapatnya beliau, gimana sih kalau misalkan kita bersatu, kita adain sharing, contoh yang simpel aja, yang nggak di bidang teknikal banget, yaitu untuk handling firewall, untuk handling changes yang seperti simpel-simpel gitu. Nah, lalu untuk yang threat intelligence saya sempat punya ide, kalau semua end user di Indonesia, khususnya untuk IOC, contohnya IOC aja lah, bad IP segala macam, hash semua, kita saling sharing, mungkin banget loh kita punya list threat intel sendiri, mungkin banget. Nah, itu sempat saya diskusin dengan Om Reza, Om Tintin, dan Om Ade. Kalau dari Om Reza gimana? Ya, gua setuju dengan kata lu di awal bincang tadi, sharing is caring. Terus tadi apa tuh yang Mas Atas bilang, one man, kalau gue nangkapnya one man stress, another man's treasure, mungkin sama. Ya, buat gue yang udah pernah ngeliat, ya mungkin sampai segitu aja. Cuma kan alangkah baiknya apa yang gue dapet, ya mungkin orang lain yang iseng gitu ya, attacker, ya gue bisa pelajarin teknik serangannya dia. Kenapa enggak gue share kalau memang itu berguna buat komunitas ya. Mungkin nggak cuma berguna di company gue atau di vertikal gue, mungkin juga relevan buat kayak case-nya yang lu bilang tadi WannaCry, ya mungkin relevan buat industri-industri lain. Betul. Orang-orang non IT atau bukan profesional lah, bisa jadi ke orang-orang biasa, ibu-ibu rumah tangga, anak-anak sekolah gitu, everyday people. Ya. Gitu. Ya. Makanya sharing ntar juga pasti akan banyak dari teman-teman end user. Mungkin gini, kita ngelihatnya jangan kepada big company besar, telco besar, banking besar, atau startup besar. Mungkin ada beberapa banyak company yang tidak berurusan dengan IT, bukan bidangnya di IT, tapi dia mendapatkan serangan cyber, dan itu yang orang IT di kantor internal pasti akan, apa nih, dia akan googling, nanya sana sini. Nah, itu contoh yang ayo kita bareng-bareng, dia juga di Indonesia juga lagi mendapatkan serangan tersebut, ya kenapa kita nggak bantu? Kenapa kita nggak coba untuk sharing, ini nih, kita dapat ini, ya itu udah kejadian, ntar kita akan bantu. Tapi bantu bukan dalam arti, bantu jadiin project, enggak lah, kita nggak ke arah sana, tapi lebih ke arah, kita punya IOC, kita punya ini, kita punya sharing tentang ini, yaudah kalau mau join, ayo. Jadi bukan hanya kita sekedar, kita ngasih terus, tapi kita nggak pernah ngambil, kita serap juga, dan ini to give and to take-nya, saya pengen kita nggak perang sendiri, harus tetap ada gitu. Om Tintin, ada yang mau ditambahkan, dikurangin, atau diedit? Nah, videonya sudah ada. Apa kabar Om Tintin? Alhamdulillah baik. Ini lagi di luar dia. Siang nih sekarang. Siang ya.
Tar. Tapi memang ini juga obrolan liar kita ya kemarin itu ya, Yon ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat berbagai macam aspek itu sebenarnya kalau sering menghandle serangan atau sering menghandle nerima report dari tim sebelah, maksudnya tim di operational itu kemudian kita bandingin dengan yang di luar. Jangan-jangan di luar sana tuh kalau mungkin misalnya teman-teman yang suka ini deh, yang suka istilahnya itu bug hunting. Kalau dia bug hunting itu kan, gue ngelihat ada teman-teman gue yang ngelihat, Mas, ini ada kayak gini nih, cobain di situ yuk. 1, nggak berhasil dia, pindah ke tempat lain. 2, tempat ketiga berhasil, bisa nih kayak gini. Kemudian teknik yang sama digunakan lagi ke tempat keempat, tempat kelima. Artinya kan ada semacam kesamaan lah di antara korban pertama, korban kedua, korban ketiga, korban keempat. Sayangnya korban pertama diem. Ya kalau dulu ngobrol sama teman-teman lain itu, kalau korban pelecehan seksual kan biasanya diem aja, nggak mau nggak mau ngomong. Ya tapi kalau dilihat dari sisi apa istilahnya itu IOC-nya atau lihat dari sisi lainnya, ini juga masih lihat loh kok sebenarnya kita ngeliat hal yang sama ya, kenapa sih kita nggak berbagi. Nah dulu pernah diajak untuk ngebuat semacam sharing platform oleh sebuah tempat lah. Kemudian sharing platform ini sebenarnya sih kalau misalnya kita bisa ngelihat gimana sih sebuah IOC lah, tadi kalau istilahnya Dion tadi kan, sebuah IOC itu kelihatan ini kok larinya ke server X ya, atau ini kok tadinya dia mulai dengan beberapa paket kayak gini ya. Nggak lama kemudian pasti ada kayak gini nih berikutnya. Ini kan kalau cuman dia yang mengalami, dia nggak bisa terima pattern. Nah kalau misalnya ngelihat Dion bilang, iya nih sama nih, yang gue lihat juga. Reza juga bilang, sama nih. Kemudian ada juga bilang, sama nih. Nah, kenapa nggak kita make it a broader audience? Terus kita bisa broadcast di CDEV, telah dilihat dari beberapa sistem, ada IOC ABCD seperti ini, dia laporannya, dia melakukan traffic seperti ini, dia membuat koneksi ke server ini, itu sih jangan-jangan lu akan mengalami ini kalau nggak diblok di sisi sini. Nah, kayak gini kan sebenarnya sudah ada di sharing-sharing platform lain kayak FS ISAC lah contohnya. Kalau teman-teman yang langganan FS ISAC itu ada beberapa yang share-nya mentah-mentah malware yang ditangkap. Gue nangkep malware ini nih, gue nggak tahu malware ini apaan, bisa dibantu nggak untuk di reverse URL-nya ini. Tolong ganti HXXP-nya jadi HTTP ya, kayak kalian mengunjungi website yang biasa itulah ya, yang HXXP gitu biasanya. Nah, yang seperti ini kan sebenarnya kalau kita lihat, kita contoh, kenapa orang lain yang attacker bekerja sama, kenapa enggak yang punya server juga kerjasama juga. Jadi mungkin kemarin kita juga diskusi sama Reza, sama Dion, sama Mas Ade juga. Ini jangan-jangan nanti ada competitive advantage. Ini jangan-jangan dimarahin oleh bos. Ini jangan dimarahin oleh legal. Problem itu sebenarnya kan, iya kan, problem itu kan sebenarnya nggak bakal ada kalau misalnya enggak kok. Ini sebenarnya gue dapat dari X, gue dapat dari Y. Jadi sebenarnya itu yang mau kita initiate, cuman Dion lebih bergerak duluan dia. Dia lebih banyak ngelihat data daripada gue. Kalau gue sih data gue apaan? Dokumen doang yang gue lihat. Mungkin itu kenapa gue diskusi sama Dion, sama Reza, sama Mang Ade juga itu. Ya, gimana ya? Mungkin saya berawalnya dari mungkin kemarin itu gini teman-teman, sangat berturut-turut dan nggak lucu nih data Indonesia, data kita kemana-mana seterusnya seperti ini terus. Jadi di harvest-nya itu secara kita nggak tahu dan diserangnya satu-satu. Nah, kenapa saya berpikirnya
kenapa nggak kita jadi satu aja sekalian? Maksudnya jadi satu adalah kita sharing sesuatu yang nggak perlu sampai melibatkan legal ngomel-ngomel atau bos ngomel-ngomel yang apa yang kita share ini confidential ke company. Kalau menurut saya sih nggak harus sampai ke situ dan tidak boleh ada data confidential juga yang keluar. Kalau IOC apa yang terjadi di network, oh ini IOC-nya sekian, pattern-nya seperti ini, lalu juga ada di dalam satu sistem yang behavior-nya kebaca, ya itu aja. Karena apa yang ada di dalam trade intelligence di luaran dari berbagai macam prinsipal, yaitu seperti itu. Jadi apa yang tadi Om Tintin bilang, pattern-nya, lalu juga ntar ke depannya behavior-nya, ya itu sebenarnya yang ada di dalam trade intelligence. Jadi kalau beli suatu produk intelijen kan, trade intelligence kan ada tuh, atau IPS, itu kan ada. Kalau lu mau share apa yang ditemuin di network atau ditemuin di network lu atau di infrastruktur lu, itu akan disubmit ke sandboxing-nya. Nah, itu sama. Tapi ini lebih tepatnya lagi saya coba gather teman-teman semua, mungkin Om Tintin juga akan gather juga, Om Reja juga akan gather, itu lebih tepatnya khususnya di Indonesia seperti itu. Kalau dari Om Tintin dan Om Reja atau Om Ade, ada yang mau ditambahkan? Nggak apa-apa, monggo. Jadi kita lebih akan interaktif untuk teman-teman sekalian. Oh iya ya, ternyata kita harus bersatu gitu. Nggak cuman kita perang sendiri-sendiri, per company sendiri-sendiri. Itu akan wasting time satu. Yang kedua juga akan, ya itu lagi gitu loh. Mas Dion, udah boleh nanya nggak? Oh boleh. Boleh ya. Ada pertanyaan nih dari Zenroni. Nanti mungkin bisa dijawab juga sama Mas Dion atau sama Mas Reza atau sama Om Tintin ya. Atau nanti juga sama tadi siapa satu lagi? Sama Mas Ade juga ya. Mau tanya, apakah itu tidak menyalahi tentang NDA yang sudah ditandatangani kami kalau sharing terkait permasalahan yang dihadapi oleh klien? Contohnya nih, kami adalah pentest luar dari PT Bank X. Sedangkan dalam PT Bank X tersebut mengalami kendala kena ransomware. Dan permasalahan tersebut di-share di luar forum internal kami. Misal, seperti ke Mas Dion nih curhat gitu kan. Kemudian dibahas deh. Jadi intinya kita nggak mau tahu apa yang terjadi, misalkan gini, misalkan PT Bank X, misalkan Om Zenroni lagi pentest di PT Bank X tersebut. Saya sebagai entiti luar dari company-nya tempat Om Zenroni bekerja dan entiti luar dari PT Bank X, saya nggak mau tahu apa yang terjadi, apa hasil pentestnya dan scope pentestingnya apa, saya nggak mau tahu. Itu nggak apa ya, karena kan itu lebih spesifik terhadap infra dan aplikasinya dia contohnya atau webnya. Nah, tapi kalau dari teman-teman dari Bank X tersebut, dari internalnya, security internalnya Bank X tersebut, ini di network ditemuin ini nih, lagi nyerang ke sini-sini nih, IP-nya sekian, pattern-nya setelah dipelajarin seperti ini. Nah, itu kalau memang dari PT Bank X internal itu, wah ini kayaknya bisa berguna nih, apakah mungkin ini juga menyerang ke bank-bank lain atau ke telco lain atau ke institusi lain di Indonesia, ini bisa berguna, share aja IOC-nya. Jadi kita nggak mau tahu finding di Bank X tersebut apa aja, misalkan bisa XSS atau bisa apa, kita nggak mau tahu itu karena itu urusan internal. Yang kita mau sharing dan kita mau coba untuk consolidate bareng-bareng adalah contoh. Saya di Dana misalkan dapat insight bahwa oh ternyata firewall policy, saling sharing nih, firewall policy untuk di review adalah baiknya kalau ada changes setiap ada changes misalkan. Jadi ada di review itu setiap ada changes. Oh iya benar juga. Nah, itu akan berguna bagi rutinitas saya di pekerjaan saya di company tempat saya bekerja. Nah, saling input
seperti itu contohnya juga akan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jadi kita nggak mau tahu urusan confidential finding pentest lah, urusan report final pentest, kita nggak mau tahu. Ada celah keamanan di bank enggak, kita nggak mau tahu. Tapi lebih ke arah kalau ada sesuatu yang aneh-aneh di network tersebut dan ada serangan dari luar, misalkan IP-nya IP sekian, misalkan IP AS number-nya siapa gitu. Nah, melakukan brute force terus, ya kasih tahu aja di situ sharing. Guys, nih lagi di browse gini-gini nih, ada nggak yang mengalami hal yang sama? Misalkan itu yang simpelnya. Kalau ada ya blok aja duluan sebelum kenapa lagi atau ada yang DDoS seperti itu. Aduh, jatuh. Baik, ini yang kedua, ini berkaitan dengan yang tadi kayaknya Mas Dion sudah bicara ya di depan tadi dari Karis, ya dari Karis ya. Ditujukan kepada Mas Dion. Mungkin di lain waktu kemarin, Mas Dion sempat membawakan materi tentang behavior dari masyarakat sebagai kunci informasi security. Mungkin hari ini sebagai sedikit pembulatan dari Mas Dion, Mas Reza, dan Mas Tintin. Nah, ini sekarang tiga-tiganya udah Mas ya. Mohon maaf nih, Om Tintin. Aduh, dengan sedikit statement yang gamblang, koneksitivitas baik bagi profesional, penegak hukum, dan seluruh stakeholder untuk meningkatkan kesadaran dan peran partisipasi dalam dunia cyber security. Nah, ini ngegantung nih sebenarnya. Nah, mungkin kayaknya ini pertanyaannya adalah, menurut Mas Dion, ini tuh seperti apa sih bukti nyatanya bahwa konektivitas dari beberapa stakeholder itu harus gimana gitu? Tintin, saya kurang nangkap nih, mungkin bisa konektivitas itu yang dimaksud apa ya? Detailnya gimana maksudnya? Konektivitas baik bagi profesional, penegak hukum, dan seluruh stakeholder. Ya. Seperti apa sih contohnya mungkin ya? Ini soalnya ngegantung, nggak ada sambungannya, tapi kayaknya itu deh arahnya ke situ. Peran aktifnya tuh kan, benar kan? Peran aktifnya satu sama lain tuh seperti apa? Ini kan kayaknya dari keempat yang sekarang ini sedang menjadi panelis ini kan beda-beda nih, beda-beda background profesinya ya, ibaratnya gitu. Tapi sama di cyber security juga gitu. Nah, itu peran aktifnya gimana satu sama lain? Kayaknya sih kemarin kita nggak sampai ngomong itu ya, Yon. Nggak ngomong sampai ada APH ya, Yon. Enggak, belum. Tapi gini, tapi ya benar juga Om Tintin. Tapi kalau misalkan kalau dari kita dari sisi teknikal dan masing-masing bergelut di red atau blue ataupun findingnya itu bisa di sharing. Finding bukan berarti finding pentest internal yang menyangkut confidential, bukan. Tapi misalkan contoh ada yang tadi sempat saya bilang lagi adalah tentang kalau ada behavior satu file atau satu virus yang baru dan itu ke-detect. Nah, di situ mungkin bisa di-share, oh ini IOC-nya seperti ini, oh ini threat-nya, pattern-nya seperti ini. Nah, itu yang itu. Nah, mungkin kalau dari sisi GRC bisa di-share juga kali Om Tintin ya? Iya, sebenarnya sih kemarin itu kan kita sebenarnya how to defend ourselves. Jadi idenya adalah, dulu gua kebayang ketika awal-awal WannaCry masuk. Jadi ketika WannaCry itu ada, dia terlihat ada 3 step yang harusnya ada kalau dilihat di proses-proses yang dibahas di luar-luar. Entah kenapa di suatu tempat itu pernah kelihatan step 1, step 2 ada, step 3 itu nggak pernah ada. Lihat sana-sini ternyata step 3 itu adalah dia connect ke Tor network, dan kebetulan ada blocking di firewall, itu Tor-nya di block. Itu yang menyebabkan kenapa step ketiga itu gagal. Jadi sebenarnya sudah infected, cuman ketika fase dia untuk nge-submit key atau ngambil key atau proses yang dia harus connect ke Tor itu gagal. Jadi sebenarnya nggak kejadian mengencrypt semua laptopnya. Dan sebenarnya itu kalau bisa di-share dari awal, itu juga saya taunya dari orang lain juga. Wah, itu harusnya kita bisa share juga, jadi jangan sampai ada tempat lain kena. Nah, sebenarnya sampai situ nggak perlu sampai
wah ini ada yang ngehack dari A, B, C, itu nggak sampai sejauh itu kita untuk kita harus bawa dia ke polisi, bawa dia ke ranah hukum, belum sampai itu. Nah, kalau dia dari segmennya bank, itu kan entah OJK, entah BI, itu mereka udah punya Cyber Security Sharing Platform for Payment System, CSSPPS. Mungkin itu singkatannya, dan itu udah ada beberapa bank yang ada itu sharing di sana. Jelas itu sudah wilayahnya, yang initiate adalah regulatornya. Kalau tentang bank ke OJK, payment system ke BI. Nah, tapi kalau untuk industri-industri lain gimana? Nah, sebenarnya kan industri lain itu kan rentan, kayak misalnya katakanlah dia pakai engine X versi berapa gitu, atau ada unpublished bug, dia bisa nemu, instead of lapor ke tempat yang itu, dia pakai Shodan, dia semua scan semua korban yang ada di Indonesia, tanda kutip, kemudian dia nembak sesuatu. Nah, kalau ini bisa di-share sama sesama industri, memang ini mimpi yang jauh lah. Cuman kan kita bisa lihat jauh banget. Cuman kita lihat dari teman-teman dulu gitu, gue ngeliat ini nih. Jadi nggak perlu bilang saya pentester dari Bank X, enggak. Yang kita peduli adalah bukan who-nya, tapi what-nya. Dan kemudian kalau kita bisa what, apa sih yang dilihat? Jadi bukan di mana sih. Orang kan suka kebiasaan, ini siapa sih melakukan? Pertanyaan itu selalu salah. Itu sebenarnya apa sih yang dilakukan, bukan siapa sih melakukan. Nah, jadi biasakan nanya apa. Jadi ketika apa itu baru bisa di-share. Tapi kalau bisa who itu udah kebanyakan nyalahin lah, apalah segala macam. Makanya gue, Dion, Reza, sama Adik itu bilang, udahlah ini nggak perlu nanya who-nya, tapi what-nya aja gitu. Jadi kita peduli di situ dulu. Gimana, Zak? Attribution sih. Susah ya? Susah. Kalau menurut gue, ya. Kalau baca dari pertanyaan tadi, gue tanggapnya, ini platformnya akan kayak gimana sih gitu. Cara sharingnya gimana, prakteknya, gitu nggak, Yon? Coba gue baca ulang dulu. Kan ada secret Templar kita. Ini ada tambahan nih, mungkin sekedar masukan karena ancaman atau action attack jadi temuan dari rekan-rekan profesional, bisa dilanjutkan ditangani oleh pihak penegak hukum. Jadi semacam grup besar seperti yang Mas Dion sampaikan, grup besar yang lengkap bisa deteksi ancaman, tangani serangan, dan tangani ini. Maksud saya lengkap sama penegakan hukum. Kayak mungkin gini kali ya, misal ini kan misalnya Mas Dion adalah di perbankan, misalnya Mas Reza ini adalah di di insurance, dan Mas Tintin di rumah sakit mungkin gitu ya. Nah, ini tiga-tiganya ini tuh bisa saling melaporkan, ada wadahnya gitu kali ya. Ada misalnya ada kena serangan ya, ada serangan apa, terus nanti Mas Reza jadi ada grup besarnya enggak sih sebetulnya itu kali ya. Bisa sih. Yang menangani serangan terus sampai akhirnya ditanggapi oleh penegak hukum. Sebenarnya sih kemarin tuh nggak nyampe APH gitu ya, kita kemarin bilangnya gini, misalnya gue lagi iseng nyari sesuatu atau nemu list of something terkait sebuah instansi di dalam sebuah close group gitu, kita bilang ada yang dari ini kan ya, coba deh lu lihat ini datanya, ini kayaknya nyangkut dengan tempat lu deh. Jadi eyes-nya itu dari gue kan nggak bilang ada ini nih di tempat lu, mungkin nggak kayak gini kejadian. Yang kayak gitu-gitu sebenarnya kan kita bisa mulai dari situ dulu sih sebenarnya. Jadi bukan sampai langsung ke, wah ini IP-nya segini nih, bawa ke polisi nih. Wah, kita harus berurusan dengan retaliate hacker, itu bisa nanti dulu itu belum masuk sampai sana. Kita baru ngelihat ada data ini nih, kayaknya ini data lo deh ini, atau mungkin ini kayaknya format nasabah lo deh, atau ini kayaknya kartu kredit, atau ini kayaknya apa lo deh. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kan nggak ada di cyber threat intelligence, karena terus terang dulu pernah window shopping lah dengan CTI provider gitu. Semua bisa ABCD itu saya nanya. Ada ngerti istilah JJK nggak kalian? Atau istilah BRO nggak kalian? Itu bahasa Indonesia yang artinya ninggalin jejak, atau ada ninggalin bagi kode-kode dalam bahasa Indonesia yang bahkan orang Indonesia pun nggak tahu. Dan mereka slang. Dan mereka nggak ada kamus mereka kayak gitu.
Dan itu sebabnya kenapa kita harus inisiasi dari sisi internal di kita juga. Ada kode-kode yang bahasa yang cuman kita yang orang Indonesia yang tahu, kemudian itu juga nggak bakal di-provide oleh CTI yang di luar sana. Mereka selalu bilang, oh kita bisa ini. Pertanyaan simpel aja, cyber threat kalian bisa memantau blog atau mantau posting bahasa Indonesia slangean nggak? Bahasa Indonesia aja mereka nggak bisa. Nah ini kayak gitu-gitu sebenarnya sih yang perlu kita butuh kalau kita orang Indonesia, yang kita sendiri yang kita tahu kan. Iya. Gimana? Mahadi belum ngomong ya Mahadi ini? Ya, gua ngomong deh. Ini kalau masalah penegak hukum aja, masalah urusan dari cybercrime, dari sebuah kasus insiden sampai ke hukum aja itu urusannya udah panjang ya, udah management decision lah kayak gitu-gitu. Kita sih nggak sampai sana. Tapi kalaupun ada sebenarnya sih kayak gitu sudah ada ya. Ini masalah approach saja yang beda. Kalau di level APH gitu, itu saya yakin sudah ada yang mewadahi seperti itu. Cuman memang nggak nyampe nih ke tangan-tangan teknisnya gitu. Justru ini malah kita dibalik approach-nya bottom up gitu, dari bawah yang kita hands on, ngerti dan tahu langsung informasi raw-nya seperti apa yang kita bisa sharing di sesama teman-teman praktisi gitu. Kalau yang model di APH gitu mungkin ya mereka yang tahu lebih dulu gitu misalnya, dan dari kasus lain atau dari koneksi sesama penegak hukum lainnya gitu. Tapi ini kan kita kan tujuannya karena kita pengen lebih cepat kan, jangan sampai kejadian lah. Kalau udah APH kan ini udah kejadian ya namanya ya. Iya. Kan kita jangan sampai kejadian lah, makanya kita saling sharing gitu. Nah ini yang approach-nya tadi yang dibalik, jadi kita pengennya bottom up gitu, sehingga mungkin ini startnya dari teman-teman komunitas ini start yang bagus gitu. Artinya kita saling sharing, mungkin sebelum saling sharing juga kita saling kenal gitu awalnya kan. Oh, gua ada nih temen di Dana gitu misalnya. Jadi kalau misalnya gua lagi surfing, lagi masuk ke forum mana, ada nemu Dana, mungkin gua akan, ya jangan sampai, tapi gua mungkin akan langsung sampaikan ke Mas Dion gitu, atau nemu apa gua sampaikan ke sini. Nah kayak gitu-gitu tuh yang start yang yang kita mulai dari sekarang, sebelum ngomongin platform yang kayak gimana ya wadahnya ya, tapi kayak kita mulai saling kenal, ada wadahnya, saling kenal, saling sharing gitu, karena nggak menutup kemungkinan instansi kita juga bisa kena kan suatu waktu kan, kita juga bisa saling membutuhkan gitu. Sebenarnya itu sih. Nah ini sih yang mau gue sampaikan sih, itu dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Mas Dion, Mas Reza, Mas Tintin, dan Mas Ade. Ini pertanyaan dari Mas Ardian Oktadika. Izin tanya, untuk industri perbankan apa bisa diterapkan? Mengingat perbankan sensitif sekali. Dan jika ada isu data breach, pasti menyangkut trust nasabah masing-masing. Otomatis ini nggak akan pernah keluar. Nah, seperti itu. Bagaimana, Mas Dion? Kita ini kan kalau udah breach berarti kan kita jadi firefighter ya, jadi pemadam kebakaran. Nah justru kita menghindari supaya jangan sampai teman-teman yang di banking ini mengalami breach. Jangan sampai, jadi kita berusaha untuk meminimalisir resiko dengan cara kalau dari sisi saya yang coba saya lontarkan tadi, idenya adalah kita coba sharing sharing trade intelligence. Satu, apa yang berusaha lagi diserang oleh, misalkan lagi berusaha diserang ke Dana, misalkan contohnya ada sesuatu pattern di Dana, behavior suatu file yang ada di dalam suatu laptop itu ketahuan di Dana. Nah itu IOC-nya misalkan saya dapat, nah itu saya share ke teman-teman. Jadi justru jangan sampai kejadian udah breach baru kita share, enggak. Dan kita juga berusaha banget supaya teman-teman ini dapat sesuatu yang lu belum dapat tapi di kita ada gitu loh. Contohnya yang seperti tadi saya ungkapkan, kalau udah breach lalu sharing, enggak, kita nggak mau hal itu terjadi, dan kita juga nggak mau banget sampai teman-teman di banking atau di telco itu mengalami kejadian breach tersebut atau bahkan di company lain. Seperti itu.
kalau misalkan ada kejadian dari sisi banking, ini kita lagi diserang malware jenis ini nih baru, udah pada belum guys? Kalau misalkan udah ada, bagus. Tapi kalau belum ada, boleh nggak gue minta IOC-nya only, atau pattern-nya only, atau behavior-nya only? Hanya itu, atau Sampelnya ya. Apa? File sampelnya misalnya kalau boleh. File sampelnya aja. Jadi kita nggak mau tahu tentang hal confidential di contoh Om Tintin di Gojek, saya di Dana saya nggak mau tahu kejadian di Gojek confidential internalnya seperti apa. Dan ini yang kita nggak perlu tahu sih. Ya, kita nggak perlu tahu itu. Jadi lebih ke arah kita nggak akan share informational confidential yang di internal masing-masing, enggak sih. Ya, thread-nya aja yang terjadi, tapi konteksnya itu kayaknya nggak perlu dikasih tahu gitu sih. Iya. Ya kayak dulu gue pernah ngelihat salah satu email dari salah satu tempat. Nah, ngomongnya harus kayak gini sampai kan. Jadi kemudian di situ ada sebuah PE32 yang nyamar, kemudian saya bongkar, saya lihat, wah ini compile date-nya ini 1 hari sebelum saya melakukan investigasi ke email tersebut. Jadi kan ini kalau mau nyari di VT juga signature belum ada, mau nyari di mana-mana juga ada. Itu saya nemuin kasus itu berapa tahun yang lalu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa share, saya coba RE, loh ini kok cuma dropper doang, ini nggak kemana-mana. Dan itu harusnya sih kalau bisa kita sharing, pernah ngelihat file kayak gini nggak? Ini nih ada di tempat gue. Nah, yang kayak gini kan kita bisa share. Makanya kalau tadi yang kayak dibilang oleh Reza juga sama Ade juga, kalau nemu sampel kemudian di-upload ke VT akan tahu, oh ini either targeted attack atau enggak. Ya kalau ngobrol-ngobrol sama kita, ya mungkin kita cuman ngomong-ngomong ini doang, oh ternyata ini cuman dropper untuk memanggil dropper berikutnya, yang baru memanggil malware yang asli. Nah, 3 step itu kan sebenarnya bisa kita cegah, ini jangan sampai masuk ke step keempat nih, step ketiganya nih di blok ini dan ini gitu. Jadi yang bisa di-share, ya kalau misalnya ada IOC-nya berarti udah bagus, kalau misalnya raw juga mentah juga, ya sesama kita ini ya, oh ini nih tempatnya si ini nih, nggak usah dibilangin deh, pokoknya ada kayak gini nih, di blok yuk kita bilang bareng-bareng, nanti bakal ada file kayak gini, di blok aja, di bagian R-datanya atau bagian teksnya, di PI32 ini ada bagian ini. Depannya mungkin ada gibberish data yang bisa mengubah MD5 atau SHA-256-nya, itu kita bisa abaikan. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya kan perlu kita lakukan sharing, karena gue ngerasa kesendirian seorang cyber security practitioner itu menjadi burden untuk di lingkungan sih. Betul banget. Betul. Masa dari ujung-ujung harus jago forensik, harus jago RE, harus jago apalagi tuh sendirian. Lu jadi nutupin semua lowongan pekerjaan orang namanya gitu. Betul. Itu yang itulah, makanya atas dasar tersebut saya coba konsultasi dengan nanya-nanya, ngobrol-ngobrol, discuss dengan Om Reza, dengan Om Tintin dan Om Ade gitu. Jadi lebih ke arah kalau misalkan di Dana ada yang aneh, ya saya share ke teman-teman. Kalau misalkan dari teman-teman ada yang aneh dan di Dana belum ada, ya kita adopt, kita serap itu. Jadi lebih ke arah to take and to give, bukan ke arah yang confidential information dari setiap industri. No, dari setiap company enggak. Saya juga nggak mau. Karena itu lebih ke arah ini ya, lebih ke arah integrity ya. Jadi kita tetap keep integrity di role play masing-masing, apa yang bisa kita share untuk kebaikan bersama di industri dan company masing-masing, itu yang kita coba share seperti itu. Jadi terjawab ya untuk Mas Ardian. Ya, Mas Dion, kalau misalnya ada dari teman-teman end user yang mau ikut kontribusi IOC, bisa kontak kemana ya? Ke si dev aja nggak apa-apa. Nanti kalau nanti kan dilihat tuh dari industri mana, dari
perusahaan apa. Jadi kalau misalkan sebagai apparel-nya, jadi silakan aja kalau mau join, silakan kontak teman-teman di SIDEF. Baik, terima kasih. Jadi kita menghimbaunya ini untuk teman-teman end user dari industri banking, telco, startup ataupun apa tuh satu lagi tuh mining, pokoknya berbau cyber security, media ya yang mau sharing tentang threat yang terjadi atau dia nemuin something di company-nya atau membahas tentang cyber security secara lebih dalam lagi teknikal atau mau nanya tentang threat yang lagi happen di tempat dia belum ada, dia mau masukin itu ke firewall untuk blocking IP contohnya. Monggo aja kontak dari teman-teman SIDEF. Oke. Baik, karena pertanyaan dari Q&A sudah habis, sekarang saatnya kita ada open mic, open talk ya, langsung untuk teman-teman yang beruntung pada malam hari ini untuk bertanya langsung ke Mas Dion, Mas Reza, Mas Tintin, dan juga Mas Ade. Silakan angkat tangannya dulu, nanti dipilih oleh Mas Wahyu dan langsung di open mic-nya sama Mas Wahyu. Topik yang dibawain kali ini untuk sharing, bukan sharing sesuatu yang aneh-aneh ya, tapi sharing tentang information juga bukan, tapi sharing tentang threat intelligence ataupun sharing tentang apa yang terjadi, ada yang aneh-aneh ditemukan oleh PTX lalu di-share ke kita-kita, itu mungkin sedikit kontroversial lah, karena ini seperti yang tadi Om Tintin dan Om Reza bilang, ini mungkin masih banyak yang masih belum mengerti dengan lebih. Tapi kalau ini dilakukan, kalau ini dari visinya Om Tintin, Om Reza, Om Ade itu bisa tercapai, kita akan kuat. Kita akan kuat. Kenapa? Karena satu ada yang aneh-aneh. Ya simple IOC aja lah. Kemudian ini baru, IOC-nya belum pernah ditemukan di dunia. Misalkan zero day lah. Satu ada yang nemuin, di-share ke kita-kita. Dan kita-kita di Indonesia akan jadi yang pertama untuk nge-prevent terhadap IOC yang baru tersebut. Ini akan jadi suatu, apa ya, kasar mah bahasanya gebrakan lah. Which is good. Akan sangat berguna sekali bagi industri di Indonesia. Any industry. Baik. Bagaimana? Ada yang sudah mau bertanya langsung? Mungkin ini ada Mas Satrio ya. Mas Satrio mau... Ya, mangga dia. Dikasih pohonnya langsung. Pohon-pohonnya suruh manjat sendiri. Sebenarnya mangga dia. Silakan. Ada yang mau bertanya langsung nih, langsung bicara dengan para masternya. Ya, mungkin tadi, Mas Rukma mau tanya. Mas Rukma. Silakan Mas Rukma. Sedikit menambahkan, tadi kan mau gimana untuk join SIDEF ya, jadi di SIDEF. Mas Rukma, tolong munduran dikit, layar saya penuh. Kalau udah gak kedengeran, Jang. Peraturan not body shaming loh. Terus. Tadi kalau misalkan mau join di SIDEF kan ada websitenya dan di situ ada channel Slack-nya. Bisa join dulu di Slack, terus kalau nggak salah udah ada hashtag Threat Intel ya Mas Wahyu ya di sana. Jadi bisalah tektokan di sana dulu sebelum nanti lebih lanjut ke arah yang serius. Karena ini teman-teman Mas Dion, Mas Tintin, Mas Reza, dan Mas Ade juga beneran serius gitu. Karena itu adalah sesuatu hal yang kita hadapi bersama, kurang lebih kayak gitu. Udahlah, ngumpet lagi. Ya mungkin tadi ada yang nanya gimana sih mekanisme penyampaiannya. Ya, ini jadi pertanyaan besar juga bagi orang yang misalnya teman-teman yang belum gabung SIDEF, kemudian mau ngobrol ini gimana. Kan ada yang kayak belum ketemu sama orang-orang udah ngasih tahu gaji gua segini, nomor telepon gua segini, itu kan agak aneh ya. Nah, makanya tadi kata Mas Rukma tadi itu juga ada di SIDEF Slack. Di Slack itu ada gembok channel TLP Red namanya ya, yuk ya. Apa gue lupa yuk namanya. TLP Red.
Kalau mau dibahas di sana, monggo dibahas di sana. Karena yang saya tahu, kalau misalnya kita menggunakan beberapa sharing platform lain, dia harus nge-submit ke host. Host akan memfilter informasi apa aja yang menunjukkan ini orangnya. Kemudian oleh host dibelah-belah, baru kemudian si host akan mengumumkan ke semua member. Dia akan mulai dengan bahasa Indonesianya kayak gini kira-kira. Telah ditemukan indikator seperti ini yang mungkin akan menyerang industri yang menggunakan berbasis ini. Mohon untuk diwaspadai. Nah, itu kayak demikian itu namanya announcement. Atau ketika dia bilang, misalnya ada tadi orang yang datang, Mas, gua nemu file ini nih. Dan nanti si host akan nanya, lu keberatan nggak kalau file ini kita sharing di close group? Jadi TLP-nya TLP red dulu, jadi sama antara dia pelapor dengan si hostnya. Kalau nggak keberatan, turunin jadi TLP Ember. Jadi dibahas di beberapa grup kecil. Ada yang ngerti ini nggak? Ini kayaknya sih tekniknya bukan teknik yang gue tahu nih. Nah, beberapa orang bisa ngebongkar, kemudian ini sih udah ketahuan nih di yang gue baca di tempat lain. Kalau nemu kayak gini-gini, itu berarti most likely tipe serangan kayak APTX misalnya, atau APTY, atau ini cuma sekedar malware biasa yang nargetin mesin tertentu. Nah, yang kayak gitu kan sebenarnya dibahasnya sih memang harus detail. Itu kalau yang sudah profesional. Tapi kan kalau kita kan community based, jadi nggak ada yang nge-sponsorin, nggak ada yang nggak ada yang taking advantage from here. Tapi ketika kita dapat file kayak kemarin udah di-share oleh teman juga waktu akhir tahun kemarin, ini nih kita nemu makro seperti ini. Kebetulan timnya udah jago bisa ngekstrak makro dari sebuah file Word, file Office, diekstrak, kemudian kita bahas bareng. Ada yang jago decrypt. Ini sebenarnya sih manggil fungsi ini loh yang jadi plain-nya. Plain-nya ini ternyata manggil X, X-nya itu website yang ini, kemudian baru dapat. Nah, kayak gitu kan kita bisa belajar, ternyata ketika nemu file ini, untuk mencegah si makronya tidak bisa menghubungi server situnya lagi, maka blok di sisi firewall egress, untuk yang semua menuju ke sana, di-lock, di-drop, investigasi ke belakang. Nah, kayak gini kan sebenarnya udah pernah dilakukan kemarin. Nggak usah disebutin lah ya, dari organisasi mana kemarin waktu kita udah sharing di CDF juga. Nah, mungkin kayak gitu juga sudah bisa kita mulai juga dengan teman-teman. Gue nemu file ini, gue nemu file ini. Kadang-kadang gue juga kalau ngebaca ngebaca report orang, kemudian ada nemu hash atau segala macam, nyari hashnya, kemudian kadang kalau beruntung nemu binary-nya, kadang kalau enggak ya udah jam 2 subuh tuh tetap aja ngapa-ngapain tuh nyari cuman hashnya mana nih file ini. Cuman yang kayak gini-gini kan sebenarnya kan kita bisa share juga di tempat-tempat yang agak tertutup lah. Kalau misalnya khawatir, Mas, kalau bisa jangan dikasih tahu gini-gini ya. Nah, itu juga bisa kita coba bungkus juga. Cuman kita kan masih community based yang most likely trust should be begin with your friend first. Walaupun ada juga friend makan friend ya, nggak tahu juga tuh. Cuman kan ya kita mulai dari kelompok yang kecil dulu gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Satrio. Lucu amat buktinya. Si Dev arahnya mau kemana? Model ISAC atau CERT? Waduh. Pak Digit mana Pak Digit? Git. Pak Digit. Pak Digit lagi jalan pulang. Ini strategik ini ya, masalah strategik. Iya, ini mah. Pertanyaannya di luar konteks ya. Saya juga nggak bisa jawab itu. Iya. Pak Wahyu aja mewakili organisasi, Pak Wahyu. Jadi intinya kita mau mencari keuntungan dari SIDEF, udah itu aja. Mencari keuntungan. Dari itu keuntungan material, keuntungan ilmu, keuntungan koneksi dan sebagainya. Oke. Kita saling berbagi karena seperti kata Mas Dion, sharing is caring. Kayak Dora gitu. Lanjut, Dora. Mbak Tata. Lanjut. Udah selesai, nggak ada yang nanya lagi. Ya. Mungkin bisa. Saya minta pesan-pesan khusus dari Mas Dion, kemudian juga dari Mas Tintin, dan juga dari Mas Ade, dan tadi satu lagi dari Mas Reza. Mas Rezanya udah hilang ya? Nggak ada ya? Oke. Silakan, Mas Dion. Oh, ada. Ya, silakan mungkin pesan-pesan terakhir untuk rekan-rekan yang saat ini hadir
Ini attendance-nya tersisa 54 dari 70. Nggak apa-apa. Kalau dari saya, pesan-pesan buat teman-teman sekalian yang hadir sekarang di sini adalah kita nggak mungkin berjuang sendiri-sendiri terus-terusan. Sekuat apa kita, network kita sekuat apa, teman-teman kita, skill kita sekuat apa, lebih baik kita sharing, lebih baik kita bersatu untuk saling menghadapi masalah yang sama itu tentang di level di industri cybersecurity juga. Lebih baik kita saling mengingatkan dan saling support supaya ya apa yang akan terjadi di network kita, di infra kita, di industri kita, di kantor kita itu akan kita bisa lebih baik dapat suatu fit yang baru dari teman-teman sekalian, dan kita juga harus wajib menyumbangkan fit kita juga yang dapat kita temuan yang baru. Bukan berarti kita harus sumbangkan fit threat intelligence yang kita punya, yang company beli kita kasih segelondong, enggak juga. Tapi apa sesuatu yang baru, mungkin itu belum di-adapt sama teman-teman, ya kita share aja. Sharing is caring is always be like that. Oke. Dari Mas Tintin? Nggak ada dulu deh, gue sharingnya. Langsung aja ke Reza atau Ade. Mas Tintin, mungkin nanti ada sesi khusus nggak sih? Untuk cara penyampaian tidak menyebutkan apa gitu loh. Kan biasanya kita ini kan menghindari NDA kan. Kalau tadi kan, nah itu tadi mungkin nanti ada ya sesi khusus ya, Mas Tintin? Dibuat aja kali ya? Nggak tahu mana saja mungkin ya. Juga sih, karena buat menghindari. Kenapa? Terkait sama pertanyaan yang tadi ya, ini ya, NDA ya? Iya, jadi ya kan, sebenarnya memang kita kan kadang-kadang mau curhat tuh agak bingung. Iya sih, kalau misalnya sistem trust, ya itu tadi, kalau misalnya nggak pren makan pren gitu kan. Tapi ada satu sisi kita harus tahu gitu, kita harus tahu, dan memang misalnya saya nggak tahu nih, saya mau tanya sama Mas Ade gitu kan. Dan secara percaya sih, iya percaya, tapi buat nyampeinnya gimana ya caranya ya? Kalau misalnya dikasih tahu jenisnya ini, IP-nya ini, nanti Mas Ade bisa tahu dong, kayak gitu loh. Nah, itu ada, mungkin nanti bisa ada ini ya, lebih banyak informasinya kan, Mas Tintin, mungkin Mas Ade juga bisa memberikan informasi, atau dari Mas Reza. Itu gitu. yang pernah langganan FS Isaac tuh biasanya latihan, udah terlatih untuk menjawab seperti itu. Ya. Oke, misalnya Mas Tintin nggak ada? Mungkin ini dimaksud dengan Mbak Tata gini kali ya. Oh, gue sharingnya apa sih contohnya realnya satu, atau yang kedua cara untuk gue share gimana sih? Gue masih belum jelas nih. Bukan prosedur tapi caranya gimana sih, konteks siapa sih, atau apa sih yang harus di-share gitu, realnya gimana, mungkin gitu kali ya? Ya, cara penyampaiannya gitu loh, cara penyampaian itu tadi pertanyaan Mas Ardian tuh kan misalnya dan dijawab tadi kan sama Mas Dion, integritas gitu kan, harga diri gitu ya, bahasa umumnya harga diri loh itu gitu kan, tapi kadang-kadang mempertahankan harga diri itu juga malah jadi makin terpuruk gitu kan maksudnya. Jadi tadi kalau Mas Dion bilang utarakan, ya diutarakan harusnya, karena kan kita sharing is caring. Dan tadi Mas Tintin sempat menyampaikan juga bahwa penyampaiannya gitu kan. Integrity sih lebih ke arah kita apa ya bahasa Indonesia, jadi lebih ke arah kita nggak akan share hal-hal yang confidential atau rahasia banget, kita nggak akan pernah mau itu, saya juga nggak akan pernah bocorin, walaupun saya di Dana dan tergabung di CDF juga, saya tidak akan membocorkan, ini contoh aja, saya tidak akan membocorkan internal problem Dana atau serangan yang lagi terjadi di Dana secara spesifik atau secara global, bahkan saya juga nggak akan share itu ke teman-teman yang di CDF juga, tapi lebih ke arah ini nih, saya dapat suatu ya kasar threat baru di network Dana. Saya berasal dari threat itu misalkan contohnya dari laptop aja simpel lah, dari endpoint, dan itu ketangkep, dan ini behaviornya aneh, dan saya pasti akan bilang ke teman-teman yang tergabung di CDF itu akan, ini ada kayak gini-gini nih, pernah ada yang ngalamin nggak, seperti tadi Om Tintin sempat cerita. Kalaupun nggak ada, oke, ini kejadian di Dana, guys please be careful nih, threat-nya mungkin seperti ini, behaviornya kayak gini. Itu pasti akan saya share. Kenapa? Itu pasti akan bermanfaat buat teman-teman. Dari 100 orang yang join,
kalaupun hanya bermanfaat bagi satu, dan ya saya udah share tersebut dan bermanfaat bagi dia. Nah mungkin kalau pertanyaan tadi dari usul dari Mbak Tata, saya serahkan ke teman-teman SIDEF untuk mungkin bikin satu konkol bareng-bareng lagi. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, kita bisa bantu. Oh gini nih, untuk saling sharingnya seperti ini, contoh realnya seperti ini gitu loh. Jadi yang lebih detail kali ya. Itu saran saya sih, ide saya. Ya. Baik, Mas Ade, ada yang mau disampaikan? Mas Reza? Tidak ada. Iya, saya #mulai aja dulu lah. Baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak untuk para panelis malam hari ini. Ada Mas Dion dan panelis tamu yang mendadak diundang, di-invite. Ada Bintang Mas tamu. Tintin. Kenapa bintang tamu ya? Ya, bintang tamu. Gestar. Ada Mas Tintin, ada Mas Ade, dan juga ada Mas Reza. Terima kasih banyak sudah ikut makin seru lagi di pembahasan materinya Mas Dion. Terima kasih banyak Mas Dion. Sekali lagi terima kasih juga Sama-sama. Mas Tintin, Mas Ade, dan juga Mas Reza. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Baik, dan rekan-rekan SIDEF yang sudah hadir di acara malam hari ini, terima kasih banyak yang masih bertahan sampai dengan jam 21.26 ini, ada sebanyak 52 orang attendance. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti kita akan berjumpa dalam kesempatan acara Meet Up SIDEF yang akan datang. Nanti akan di-share lagi acaranya kapan. Tentunya masih di area yang online. Dan terima kasih juga untuk sharingnya seluruh panelis. Ya, kemudian juga terima kasih untuk tim SIDEF untuk persiapannya yang luar biasa sampai acara ini bisa berjalan dengan lancar. Nggak ada boom ya, nggak ada yang mengganggu. Alhamdulillah pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup acara ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga banyak manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Oh. Mantap. Thank you. Bye. Stay safe ya. Terima kasih. Ya.